Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisha Putri, mahasiswa AKP 7B Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata kelola yang dikutip dari buku audit internal berbasis resiko oleh Theodorus M. Tuanakota. Selanjutnya yaitu tata kelola. Konsep good corporate atau tata kelola perusahaan yang baik diperkenalkan oleh Bank Dunia dan IMF ketika beberapa negara di Asia mengalami krisis keuangan pada tahun 1998. Adapun pengertian dari tata kelola, definisi dari IIA yaitu gabungan antara proses dan struktur yang dihasilkan oleh board untuk menginformasikan, mengarahkan, memimpin, dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Yang selanjutnya, struktur governance. Adapun pengertiannya yaitu struktur tata kelola memberikan arah bagi pelaksanaan tugas sehari-hari dalam mengelola risiko yang ada dalam setiap model bisnis. Di sebelahnya terdapat gambar unsur-unsur kunci dalam struktur tata kelola. Di lapisan pertama terdapat governance atau tata kelola korporasi yang melingkari seluruh kegiatan perusahaan. Struktur tata kelola perusahaan harus menaati hukum dan ketentuan perundangan di negara di mana ia berdomisili. Dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas. Dan di lapisan berikutnya terdapat pengelolaan risiko atau manajemen risiko yang digunakan dengan tujuan yang pertama, mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mempunyai potensi berdampak negatif terhadap sukses perusahaan. Yang kedua, meraih peluang yang memungkinkan terjadinya sukses perusahaan. Dan yang lapisan berikutnya adalah pengendalian internal yang berada di pusat lingkaran. Pengendalian internal adalah bagian yang tidak terpisahkan dari IRM. Dan panah-panah yang berwarna merah untuk menunjukkan arah arus informasi. Dan yang selanjutnya, penjelasan governance dan komponennya. Di bawahnya terdapat gambar dari komponen inti dari suatu governance. Adapun penjelasannya yang pertama adalah dimulai dari pemangku kepentingan, yaitu seseorang atau satu kelompok atau organisasi yang mempunyai kepentingan atau kepedulian dalam suatu organisasi. Adapun beberapa contoh dari pemangku kepentingan inti dalam bisnis adalah para kreditur, karyawan, direktur, pemerintah atau lembaga-lembaga agensies, pemilik atau pemegang saham, pemasok barang dan jasa, serikat buruh, dan komunitas dari mana bisnis mendapatkan sumber dayanya. Dengan adanya para pemangku kepentingan, maka pelaksanaan tanggung jawab governance pemangku kepentingan yaitu yang pertama, mengangkat suatu governance komite. Komite ini harus terdiri dari independen direktur, yakni mereka yang bukan anggota direksi. Yang kedua, menegaskan persyaratan mengenai pelaporan ke direksi. Direksi mendelegasikan wewenang untuk menjalankan perusahaan kepada manajemen. Yang ketiga, menilai kembali ekspektasi dalam penata kelola perusahaan secara berkala. Karena ekspektasi para pemangku kepentingan dapat berubah dan berkembang dari waktu ke waktu, oleh karena itu Dewan Komisaris harus mengidentifikasi perubahan dan melihat kemungkinan perubahan dalam arah tata kelola. Selanjutnya, manajemen senior atau direksi. Pengertiannya yaitu sebagai suatu tim pada jenjang manajemen tertinggi yang mempunyai tanggung jawab harian mengelola organisasi yang dikenal sebagai perusahaan atau korporasi. Dalam menjalankan tanggung jawab tata kelolanya, manajemen senior harus yang pertama memastikan lingkup pengarahan dan kewenangan dipahami sepenuhnya. Yang kedua, mengidentifikasi proses dan kegiatan di dalam organisasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari arahan tata kelola yang diberikan Dewan Komisaris. Yang ketiga, mengevaluasi pertimbangan bisnis lain untuk membolehkan delegasi wewenang ke tingkat manajemen yang lebih rendah selain yang sudah didelegasikan Dewan Komisaris. Selanjutnya, pelaksanaan tanggung jawab tata kelola manajemen senior yaitu yang pertama, mengangkat suatu komite risiko, yaitu lazimnya dipimpin oleh seorang yang senior yang dinamakan Chief Risk Officer yang bertanggung jawab untuk menentukan semua risiko inti. Dan komite risiko ini menilai risk appetite dan risk tolerance dalam organisasi.
Yang kedua, menegaskan syarat-syarat pelaporan, yaitu para pemilik risiko harus mengetahui sifat, format, dan kapan dari komunikasi tentang efektifnya kegiatan IRM. Pelaporan ini juga dilakukan secara teratur sesuai dengan jadwal pertemuan komite risiko. Yang ketiga, melakukan penilaian kembali terhadap governance expectation, yaitu manajemen senior harus menilai kembali arah dari penata kelolaannya. Selanjutnya, pemilik risiko atau risk owner adalah orang yang bertanggung jawab untuk memonitor risiko yang ada di bawah tanggung jawab mereka dan mengambil tindakan yang tepat jika risiko itu terjadi. IAA mencatat tanggung jawab para pemilik risiko adalah untuk menilai apakah kegiatan IRM telah dirancang dengan baik agar bisa mengelola risiko terkait di dalam batas toleransi yang ditentukan manajemen senior. Yang kedua, menilai aset, yaitu kemampuan organisasi secara berkelanjutan dalam melaksanakan kegiatan IRM. Yang ketiga, menentukan apakah IRM yang sekarang berjalan sesuai dengan IRM yang dirancang dan apakah orang yang direkrut dan sistem yang dipilih konsisten dengan tujuan yang diharapkan. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pemantauan sehari-hari untuk meyakinkan apakah hal-hal aneh dan penyimpangan dari ekspektasi diketahui secara tepat waktu. Yang kelima, memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan manajemen senior dan dewan komisaris sudah akurat, siap tersedia, dan disampaikan kepada manajemen senior secara tepat waktu. Dan pemilik risiko dapat melaksanakan tanggung jawab pengelolaan dengan yang pertama, menyampaikan rekomendasi tentang tata kelola risiko pada komite risiko. Rekomendasi ini disajikan kepada dan dibahas dengan komite risiko untuk disetujui oleh komite risiko. Dan yang kedua adalah menilai kembali kegiatan IRM setidaknya setahun sekali atau lebih sering jika diperlukan. Dan yang selanjutnya adalah kegiatan asuransi. IAA Standar 2110 menyatakan kegiatan audit internal harus menilai dan membuat rekomendasi yang tepat untuk memperbaiki proses tata kelola perusahaan untuk yang pertama, membuat keputusan strategis dan operasional, yang kedua, mengawasi manajemen risiko dan pengendaliannya, yang ketiga, mendorong etika dan nilai-nilai yang tepat atau dianut oleh perusahaan, yang keempat, memastikan pengelolaan kinerja organisasi dan akuntabilitas yang efektif, yang kelima, mengkomunikasikan informasi tentang risiko dan pengendaliannya kepada unit-unit terkait dalam organisasi. Yang keenam, mengkoordinasikan kegiatan di antara dan mengkomunikasikan informasi kepada dewan komisaris, auditor eksternal dan internal, pemberi jasa-jasa asuransi lainnya, dan manajemen. Dan yang selanjutnya adalah 8 unsur tata kelola yang baik. Menurut Governance Pro, yang pertama adalah Rule of Law atau hukum adalah panglima. Tata kelola yang baik harus dilandasi kerangka hukum yang adil, dilaksanakan oleh lembaga regulator yang tidak memihak untuk perlindungan para pemangku kepentingan. Yang kedua, transparansi atau keterbukaan. Transparansi berarti informasi harus disampaikan dalam bentuk dan media yang mudah dipahami dan harus tersedia dengan cuma-cuma dan dapat diakses secara langsung, serta setiap keputusan yang diambil beserta pelaksanaannya adalah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. Yang ketiga, responsiveness atau tanggap. Tata kelola yang baik mewajibkan organisasi dan proses yang dirancang untuk melayani kepentingan terbaik para pemangku kepentingan. Yang keempat, konsensus oriented atau orientasi pada konsensus, yaitu tata kelola yang baik memerlukan konsultasi untuk memahami kepentingan yang berbeda para pemangku kepentingan agar tercapai konsensus atau kesepakatan mengenai apa yang terbaik untuk kelompok pemangku kepentingan. Dan yang kelima, equity and inclusiveness atau kesetaraan dan keikutsertaan, yaitu organisasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingannya akan menyampaikan pesan yang tidak terbantahkan mengenai alasan eksistensinya dan nilai-nilai yang diberikan kepada masyarakat. Yang keenam, effectiveness dan efisiensi atau efektif dan efisien. Tata kelola yang baik berarti bahwa proses-proses yang dilaksanakan organisasi untuk menghasilkan hasil terbaik bagi para pemangku kepentingannya dan memanfaatkan sebaik-baiknya segala sumber daya yang ada. Yang ketujuh yaitu accountability atau akuntabilitas.
Akuntabilitas adalah prinsip dasar dari tata kelola yang baik. Secara umum, suatu organisasi bertanggung jawab terhadap mereka yang terkena dampak keputusan atau tindakannya dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.